Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Nah, untuk pertemuan sekarang kita masuk ke pembahasan bab baru, yaitu mengenai pertidaksamaan rasional. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, Ibu akan bahas terlebih dahulu notasi-notasi yang ada pada pertidaksamaan rasional. Takutnya kalian memang selama ini masih bingung, sebenarnya tanda lebih besar itu yang mana sih Bu? Tanda kurang dari itu yang mana? Tanda kurang dari sama dengan itu yang mana? Nah, supaya nggak bingung, kita bahas dulu untuk notasi-notasi yang ada pada pertidaksamaan rasional. Nah, biasanya di materi pertidaksamaan rasional ini sering menggunakan tanda-tanda lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Sebenarnya tanda-tanda ini kalian pasti sering menemukannya ya di materi-materi sebelumnya. Jadi di sini Ibu lebih menegaskan lagi supaya kalian nggak ketukar tanda-tanda yang sering ada pada soal ini. Nah, pertama di sini ada lebih dari. Ingat ya, lebih dari ini dia menggunakan notasi seperti ini. Gitu. Sebenarnya gampang sih kalian kalau misalkan menemukan tanda seperti ini. Misalkan di sini kan lebih dari. Bingung ini sebenarnya lebih dari atau kurang dari, tinggal diginiin aja. Oh, berarti kalau gini lebih dari, lebih besar dari gitu. Nah, kalau misalkan kurang kan gini ya. Tinggal kita giniin. Oh, ternyata Kak berarti kurang gitu. Kalau misalkan jadinya B berarti besar, lebih dari gitu. Nah, untuk yang kedua di sini ada lebih dari sama dengan. Nah, lebih dari sama dengan ini dia menggunakan, jadi tandanya itu ada stripnya di bawah. Di bawah tanda lebih besar dari ini ada stripnya di bawah. Nah, kalau ini berarti disebutnya lebih dari sama dengan begitu. Nah, kalau ini kurang berarti ini kurang dari. Nah, untuk kurang dari sama dengan sama dia menggunakan tanda strip kecil di bawahnya seperti itu. Jadi bisa membedakan ya, mana lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Nah, misalkan nih ada contoh, ini kan angka 2, di sini angka 0. Nah, 2 ini lebih besar dari 0 apa lebih kecil dari 0? Ya, 2 ini dia lebih besar dari 0. Berarti kita menggunakan notasi tulis di sini lebih besar, begitu. Paham ya? Coba, misalkan di sini ada negatif 1/2. Di sini 0. Nah, negatif 1/2 ini lebih besar dari 0 apa lebih kecil dari 0? Coba. Nah, dia ini ada negatif 1/2 ini dia lebih kecil dari 0. Kenapa? Nah, kalau misalkan kita buat garis, misalkan di sini 0 ya. Di sini negatif 1/2. Nah, ingat ya, kalau misalkan dia ke kiri, dia pasti negatif. Kalau misalkan ke kanan, dia pasti positif. Ini kan 0 tuh di tengah. Nah, ini 0 ya, 0. Nah, terus ini negatif 1/2. Ya, berarti jelas negatif 1/2 ini lebih kecil dari 0, karena kan ini 0 di tengah. Kalau ke sini dia positif, kalau ke sini dia negatif. Berarti mau berapapun nilainya ini, misalkan nih di sini negatif 5/2, tetap kalau dia negatif dia bakal lebih kecil dari 0. Begitu, paham ya? Contoh lain, misalkan di sini ada 2/5, di sininya 0. Nah, dia lebih besar dari 0 apa lebih kecil dari 0? Ya, jawabannya yaitu 2/5 ini lebih besar dari 0. Kenapa? Misalkan kita buat lagi ya di sini garisnya. Ini 0. Misalkan di sini 2/5. Karena dia positif. Beda sama yang ini 1/2, tapi dia negatif, berarti dia berada di sebelah kiri angka 0. Otomatis dia
negatif 1/2 ini lebih kecil dari 0. Nah, untuk yang kedua ini 2/5 ini kan positif. Kalau kita bikin garis, dia ada di sebelah kanan ya. Di sini 0, di sini 2/5. Berarti jelas 2/5 ini lebih besar dari 0, seperti itu. Kenapa Ibu jelaskan ini? Karena nanti di soal-soal pertidaksamaan rasional ini kalian sering dihadapkan sama soal-soal yang menggunakan tanda-tanda seperti ini. Jadi kalian jangan keliru kalau misalkan nanti ada soal yang 2 ini lebih besar dari 0. Bener nggak nih gitu. Terus negatif 1/2 ini lebih kecil dari 0. Seperti itu. Jadi ini rumus dasarnya ya, biar kalian lebih paham. Nah, sekarang kita masuk lagi di pembahasan pertidaksamaan rasional. Nah, pertidaksamaan rasional ini sama dengan pertidaksamaan bentuk pecahan. Jadi intinya pecahan itu kan dia yang pakai perperan gini nih. Berarti kalau misalkan nanti ada soal kayak gini bentuknya, nah ini tuh berarti pertidaksamaan rasional. Jadi intinya pertidaksamaan rasional ini yang bentuknya pecahan. Seperti itu ya. Nah, di sini ada fx dan gx. Fx ini sebagai pembilang dan gx ini sebagai penyebut. Supaya nggak pusing, langsung saja kita masuk ke contoh dari pertidaksamaan rasional. Nah, contoh yang pertama yaitu ada x ditambah 2 per x dikurangi 3 lebih besar dari 0. Nah, ini adalah contoh pertidaksamaan rasional. X ditambah 2 ini dia sebagai pembilang. Dia sebagai pembilang. Nah, untuk X dikurangi 3 ini dia sebagai penyebut. Begitu, paham ya? Nah, contoh selanjutnya di sini ada 2X per 1 dikurangi X kurang dari 0. Nah, yang ketiga ini ada X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 dibagi dengan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 lebih besar dari 0. Nah, jadi ketiga contoh ini adalah termasuk pertidaksamaan rasional ya. Dengan tanda yang berbeda-beda. Pertama di sini ada lebih besar dari, di sini kurang dari, dan di sini lebih besar dari sama dengan, seperti itu. Jadi intinya ciri-cirinya dia berbentuk pecahan. Nah, ini kan berbentuk pecahan nih, seperti ini yang pakai perperan. Selanjutnya dia menggunakan notasi-notasi yang seperti ini, yang lebih besar dari, kurang dari, dan lebih besar dari sama dengan gitu. Pokoknya dia menggunakan tanda-tanda yang tadi sudah Ibu jelaskan. Seperti itu. Nah, di sini ada sifat-sifat dari pertidaksamaan rasional. Ada 4 sifat, sebenarnya sama aja isinya. Cuman di sini hanya ada perbedaan di tandanya aja. Ada yang menggunakan kurang, kurang dari, lebih besar, dan lebih besar dari gitu. Dengan syarat Gx-nya ini bukan sama dengan 0. Seperti itu. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.